Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi di Curhat Jalanan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, semoga kabar baik selalu ada di sisi Anda. Sehat. Dan kalau ada yang lagi gak sehat, moga-moga segera dapat kesembuhan, pertolongan terbaik ya. Amin. Anak-anak sekolah sudah pada masuk ya kan. Dan biasanya kalau zaman saya sekolah dulu tuh setelah liburan masuk, biasanya guru bahasa Indonesia minta tuh kita buat bercerita ya. Apa yang dilakukan di selama liburan gitu ya. Bentuknya bisa macam-macam, bisa bercerita di depan kelas gitu. Ada juga yang berbentuk karangan atau tulisan gitu ya. Kalau udah bicara soal menulis karangan itu pasti ada dua ekstrim ya. Yang satu ekstrim, wah semangat nih kita bercerita gitu kan. Tapi ada juga yang ekstrim yang teman-teman yang waduh, gimana nih cara menulis? Bahkan menulis kata pertama saja sudah susah gitu ya. Ya ini memang bagian dari melatih diri persoalan literasi ini ya. Lagi-lagi sesuatu yang memang penting untuk kita bisa membaca, memahami, menuliskan. Itu adalah bagian-bagian dari literasi gitu ya. Karena dulu pernah saya ingat ketika belajar menulis, pernah ikut dalam satu pelatihan maksudnya menulis. Oh, waktu itu siapa ya, Mbak Rosa kalau nggak salah ya, Dorothea Rosa Herliani pernah. Kutipannya sampai sekarang saya masih ingat, dia bilang ada 3 syarat untuk bisa menulis gitu. Apa ketiga syarat tersebut gitu? Yang pertama adalah membaca, yang kedua adalah membaca, dan yang ketiga adalah membaca katanya. Ya sebenarnya ini adalah bukan tips yang benar-benar tips seperti yang kita kenal ya, tapi ini adalah sebenarnya satu motivasi, yang kedua juga ini adalah sebuah penyemangat dalam arti bahwa membaca itu sesuatu yang sangat penting gitu. Dan kalau Anda ingin menulis ya harus banyak membaca, kira-kira gitu sih. Oke teman-teman, kembali ke anak-anak kita yang masuk sekolah ya, diberi tugas untuk menulis atau mengarang atau bercerita di depan kelas. Saya pikir itu sesuatu skill yang penting untuk anak-anak yang nanti akan menjadi orang dewasa. Bagaimana menyusun logika, bagaimana menyusun bahasa. Karena bahasa itu adalah logika kita dalam mengungkapkan apa yang ada di dalam pemikiran kita. Semakin logika kita berjalan dengan baik, maka cara kita bertutur akan semakin runut, semakin mudah dipahami. Gitu ya. Kalau profesor-profesor itu kan menyampaikan hal yang rumit dengan cara yang sederhana, itu berarti dia udah sangat menguasai logika dan cara bertutur itu. Tapi kalau ada orang yang menjelaskan hal yang sederhana tetapi dengan cara yang sangat rumit, berarti logikanya, cara bertuturnya juga harus terus diasah gitu ya. Ya. Saya sendiri membuat vlog-vlog seperti ini sebenarnya adalah dalam rangka melatih bagaimana mengungkapkan apa yang ada dalam pemikiran itu bisa tersampaikan dengan efektif gitu ya. Ya, kalau hasilnya sudah berhasil atau belum, wallahu alam ya. Mungkin teman-teman punya komen. Ya, oke. Jadi ketika anak-anak kita
diminta menuliskan pengalaman dalam bentuk karangan maupun lisan di depan kelas. Dulu waktu saya sekolah ya, ada template gitu. Ada template yang pasti itu hampir pasti dilakukan oleh teman-teman gitu ketika membuat karangan. Itu sama dengan template ketika anak-anak diminta menggambar pemandangan. Nah, teman-teman tahu lah kalau disuruh menggambar pemandangan apa yang keluar? Itulah gunung, matahari, sawah. Semua anak seperti itu. Dan juga dalam menulis atau mengarang gitu. Ketika disuruh mengarang, kalimat atau kata pertama yang tertulis itu pada template, yaitu pada suatu hari. Padahal mungkin nggak terlalu tepat menggunakan pembukaan berupa penjelasan mengenai waktu ya. Kayak yang mau diceritakan bukan soal waktu misalnya, tapi dia akan menceritakan sebuah suasana gitu. Tapi karena keterbatasan pengetahuan dan cara menuangkan ide dalam tulisan, akhirnya keluarnya sama pada suatu hari. Nah, sebenarnya apakah pada suatu hari itu sesuatu yang salah? Enggak sama sekali. Pada suatu hari itu suatu frase yang bagus juga gitu, asal kita bisa menempatkannya pada tulisan atau pengungkapan suasana yang memang pas gitu ya. Nah, tadi itu template yang biasa dipakai ya teman-teman ya sama anak-anak. Nah, kalau mau ngajarin anak-anak mengarang di kalimat pertamanya biar bagus tuh seperti apa ya? Saya nggak punya tipsnya, tapi mungkin saya punya satu referensi yang mungkin kita bisa membaca buku ini, yang menurut saya sangat bagus untuk banyak hal. Yang pertama, mengetahui atau mempelajari frasa-frasa yang unik, yang bagus, bisa kita pakai untuk membuka dalam tulisan. Tapi juga di lain itu, buku ini punya nilai semangat yang luar biasa untuk membuka cakrawala berpikir ya daripada teman-teman, adik-adik, anak-anak yang masih remaja, bagaimana mengisi waktu remaja dengan positif gitu ya. Nah, buku ini adalah bukunya Andrea Hirata ya, sudah sangat terkenal sekali, Laskar Pelangi. Saya coba ambil Laskar Pelangi yang seri-seri pertama ya. Kalau kita baca di situ, tulisan-tulisannya itu, setiap bab itu ditulis dengan pendek-pendek saja seperti cerpen gitu. Dan setiap bab itu selalu pastinya dibuka dengan kalimat-kalimat sederhana tetapi menarik gitu, dan itu bisa kita jadikan referensi kalau kita mau belajar mengarang atau menemukan kalimat pertama apa yang pas untuk tulisan kita gitu ya. Dalam buku Laskar Pelangi di bab pertama ini kita lihat kata atau kalimat pertamanya sangat mirip dengan template yang tadi kita bahas ya. Di sini tertulis, pagi itu waktu aku masih kecil, aku duduk di bangku panjang di depan sebuah kelas. Mirip sekali dengan template, tetapi dituliskan dengan kalimat-kalimat yang jelas menerangkan apa yang dimaksud gitu ya. Jadi di sini Andrea Hirata menggunakan penjelasan tentang waktu ya di awal tulisan di bab satunya itu. Kemudian di bab yang lain ada tulisan yang dibuka dengan nama seseorang gitu. Yang di situ Bu Muslimah ya. Bu Mus bla 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 gitu. Jadi ada satu paragraf awal yang dibuka, kalau tadi dengan penjelasan waktu, di sini penjelasan mengenai seseorang, sosok gitu. Itu juga bisa kita lakukan atau kita gunakan untuk menjadi cara mengungkapkan kisah yang kita mau ceritakan ya. Cerita liburan atau cerita apapun. Misalnya di cerita liburan, kita mau cerita
bahwa waktu libur kita pergi ke rumah nenek misalnya. Tentu kalau template pada suatu hari biasa kan, mungkin kalau gitu bisa kita ambil yang tadi gaya Andrea Hirata di sini. Nenekku seorang suster atau nenekku adalah pensiunan pegawai kereta api misalnya. Jadi kita bercerita tentang sosok sebagai pembuka. Atau sesederhana misalnya, nenekku bangun pagi sekali. Ya, dia mau cerita tentang kegiatan neneknya di pagi hari. Dan diteruskan. Itu ya teman-teman. Ya, ada juga bab dari bukunya Andrea Hirata, Laskar Pelangi ini, yang dibuka dengan penjelasan mengenai suasana sekolah ya. Jadi kalau tidak salah dibuka dengan tidak susah menggambarkan tentang sekolah kami misalnya. Jadi karena sederhana itu sekolah itu gitu. Jadi sekolah Laskar Pelangi itu sangat sederhana sehingga ditulis oleh Andrea Hirata seperti itu. Jadi ada waktu, ada sosok, ada juga sebuah lokasi atau sebuah tempat itu bisa dipakai untuk menjadi pembuka dalam sebuah tulisan gitu. Ada juga dari bab Laskar Pelangi ini yang dibuka dengan seperti merecall atau mengingat kembali peristiwa masa lalu gitu ya. Di sini ditulis sama Bang Andrea ini, dia tulis, saya pernah membaca kisah-kisah bla 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 gitu. Jadi kayak dia merecall sesuatu yang dia sempat pernah alami gitu. Di situ adalah pengalaman membaca tentang kisah-kisah perempuan gitu. Nah, ini juga bisa menjadi pola ya teman-teman kalau ingin mengarahkan adik-adik kita untuk mengarang misalnya. Mengingat sesuatu apa yang pernah diingat, misalnya dia pernah naik delman gitu ya di sebuah desa atau naik kereta dari kota ke kota. Boleh juga dimulai ceritanya dari situ, misalnya saya pernah menaik kereta dari Cirebon ke Pekalongan misalnya. Jadi apa yang menarik dari ingatan itu bisa diceritakan kembali sebagai pembuka. Dan kekuatan dari kalimat pembuka, frasa pembuka ini sangat menentukan untuk selanjutnya pembaca terpaku atau tertahan di dalam tulisan-tulisan kita gitu. Kalau pembukaannya sudah menarik, orang akan lebih termotivasi gitu ya, penasaran untuk melanjutkan bacaannya. Di buku Laskar Pelangi ini ada juga pembukaan bab yang cukup keren ya, Dia di judul zoom out gitu. Jadi di sini menggunakan kata-kata yang sangat modern gitu ya, zoom out untuk menjelaskan sebenarnya dia mau menjelaskan lanskap tentang desanya Laskar Pelangi ini, tapi dia membukanya dengan zoom out gitu. Kalimat pertamanya juga nggak kalah menarik, dia tulis, kalau di zoom out, desa kami adalah bla 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 gitu. Jadi pemilihan cara menjelaskan ini sangat menentukan ya, dan sangat menggambarkan bagaimana observasi dari penulis gitu, dan bagaimana literasi dalam artian pengetahuan dia tentang hal-hal lain yang bisa diasosiasikan dengan apa yang diceritakan itu sangat luas gitu. Di sini digunakan kata-kata zoom out. Zoom out itu kan sebenarnya kata-kata di dalam dunia fotografi ya. Bagaimana lensa bisa di setel sedemikian rupa dia mengcover lebih luas area, disebut zoom out atau membesar, melebar gitu ya, meluas. Kemudian ada zoom in, dia memfokuskan kepada satu objek tertentu gitu. Itu ya teman-teman. Kemudian ada juga bab di buku Laskar Pelangi ini yang dibuka dengan satu
riset ya, dia pasti Bang Andrea ini melakukan riset tentang ilmu biologi misalnya, karena dia menjelaskan tentang fungsi sebuah tanaman gitu. Jadi di bab ini Bang Andrea Hirata menggunakan satu jenis tanaman yang dia riset pastinya memiliki khasiat ya, memiliki manfaat gitu. Sehingga di dalam bab ini ditulis tanaman ini namanya disebut biasa ditanam oleh botanikus sebagai bla 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 gitu. Jadi dia menjelaskan satu jenis tanaman sebagai pembuka babnya gitu, sebagai pembuka karangannya gitu. Nah, itu juga bisa dipakai oleh teman-teman ya, adik-adik dan teman-teman yang masih belajar. Saya pikir ini kita bisa pakai bahkan nggak cuma anak-anak sekolah ya, kita yang pengen menulis di blog, menulis di artikel dimanapun, itu menggunakan pembukaan seperti itu sangat powerful ya, sangat kuat karena menunjukkan kedalaman riset kita gitu, tentang sesuatu tersebut gitu ya. Misalnya kalau tadi Bang Andrea menggunakan tanaman sebagai objeknya karena memang sesuai dengan apa yang diceritakan ya. Nah, kita misalnya menceritakan tadi tentang kunjungan kita ke desa nenek kita bicara tentang padi gitu ya. Misalnya, saya baru tahu kalau nama Latin padi adalah Oryza sativa misalnya. Karena kebetulan dia cerita tentang padi yang dia tahu nama latinnya dari misalnya dari Google gitu, dari googling, dari mencari di internet gitu. Sebagai pembuka gitu. Atau sebuah pertanyaan juga bisa. Teman-teman tahu apakah teman-teman tahu bahwa nama Latin dari padi adalah Oryza sativa? Nah, ini satu satu tulisan yang menunjukkan bahwa kita melakukan pendalaman terhadap objek yang kita tulis itu. Dan itu juga sangat menarik sebagai sebuah pembukaan di tulisan ya teman-teman ya, atau karangan gitu. Dan saya yakin kalau anak-anak sekolah sudah bisa menulis dengan variasi yang demikian banyak, maka itu kabar baik buat kita ya, bahwa anak-anak sekolah, anak-anak kita, adik-adik kita pasti mempunyai minat yang cukup untuk menulis, kemudian juga punya kemauan untuk memperkaya literasinya dengan membaca, dengan browsing tetapi yang relate dengan apa yang dia sedang kerjakan gitu. Oke teman-teman, itu curhat kita pagi hari ini ya. Baik teman-teman, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.